Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan judul Fresh Sense yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Aries Rizal Nugraha dan rekan saya satu lagi bernama Rais Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang Fresh Sense. Fresh Sense berasal dari kata frei dan freye yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Emerson yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Sedangkan secara etimologis, Frei Emerson berarti orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Frei Emerson berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Free Emerson merupakan kebebasan bertindak atau inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara pada penyelenggaraan pemerintah mengakibatkan terjadinya pergeseran sebagai kekuasaan antar lembaga negara, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Pengertian dari Free Emerson adalah pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak adanya peraturannya, dan oleh karena itu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridis dan asas legalitas. Sedangkan hakikat demokrasi yaitu adalah kebebasan bertindak bagi administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak. Sedangkan aturan untuk itu belum ada. Bukan kebebasan dalam artian seluas-luasnya dan tanpa batas, tetapi terikat kepada batas-batas tertentu yang diperkenalkan oleh hukum administrasi negara. SF Marbon mengatakan bahwa dengan diberikannya kebebasan bertindak atau Freie Ermessen kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare-state atau Sosialstaat di Belanda, sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa akibat dari Freie Ermessen akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan adanya Freie Ermessen ini, berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam tangan pemerintah atau administrasi negara sebagai bahan eksekutif. Jadi, supremasi badan legislatif diganti oleh supremasi badan eksekutif karena administrasi negara melakukan penyelesaian masalah tanpa harus menunggu perubahan undang-undang di bidang legislatif. Hal tersebut karena pada prinsipnya badan atau pejabat administrasi pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya tidak jelas. Sepanjang hal tersebut menjadi kewenangannya. Sejarah bahasa mengemukakan unsur-unsur Frei Emerson dalam suatu negara hukum, yaitu yang pertama, ditunjukkan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik. Yang kedua, merupakan sikap yang aktif dari administrasi negara. Yang ketiga, sikap tindak itu dikemungkinkan oleh hukum. Yang keempat, sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. Yang kelima, sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, yang keenam, sikap tindak itu dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya yaitu pertama, wewenang Freie Ermessen. Freie Ermessen sendiri adalah perwujudan sikap tindak dari administrasi negara. Dalam implementasi Freie Ermessen bisa terdiri dari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara material mengikat secara umum. Terus, yang kedua yaitu mengeluarkan basic-king yang bersifat konkret, final, dan individual. Yang ketiga, melakukan tindak administrasi yang nyata dan aktif, menjalankan kuasi yudisial, terutama dalam hal keberatan dan banding administrasi. Selanjutnya yaitu syarat penggunaan wewenang tindakan bebas. Nah, jadi untuk menggunakan wewenang ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
Nah, jadi si syaratnya yang pertama itu tidak bertentangan, syarat untuk menggunakan wewenang ini tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua yaitu selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Jadi kalau dalam kurung ini wajib. Jadi tindakan tersebut harus dilakukan kan wajib. Jadi bisa dikatakan secara garis besarnya harus wajib. Yang ketiga yaitu harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan lainnya. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Jadi harus pertimbangannya harus dengan sangat-sangat matang, yang dan juga harus layak dengan keadaan yang memaksa, dengan keadaan yang sangat yang sangat memaksa dan yang sangat harus benar-benar dilakukan pertimbangan tersebut. Yang kelima yaitu menghormati hak asasi manusia. Jadi penggunaan wewenang di sini harus sangat-sangat harus sangat menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu wewenang Price Emerson dilakukan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian secara konkret terhadap suatu masalah tertentu, sedangkan masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya untuk bertindak. Yang ketiga, adanya delegasi wewenang dari perundang-undangan, maksudnya di sini itu aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur, menilai dan menentukan tindakan sendiri atas tanggung jawabnya sendiri. Yang keempat yaitu sekaligus dan terakhir, tindakan dilakukan dalam hal-hal tertentu yang mengharuskan untuk bertindak.